Sahabat Kemlu, salam dari Buenos Aires. Di musim panas ini, Argentina banyak dikunjungi oleh wisatawan asing termasuk dari Indonesia. Pada malam menjelang penetapan pandemi, kami mendapat kabar ada 18 warga negara Indonesia yang terdampar di Calafate, sekitar 2.700 km dari Buenos Aires. Mereka harus segera keluar dan terbang ke Buenos Aires untuk segera bisa kembali ke Indonesia. Simak bagaimana teman-teman di KBRI membantu mereka hingga bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Kita kerahkan semua staf untuk mencari. Jadi sepertinya ada 10 hotel minimal yang kita tanya. Ada yang tutup, ada yang menawarkan harga mahal, ada yang harus satu kamar satu orang. Tapi kita konfirmasikan dulu kepada grup, ternyata mereka mendapatkan tiket pada malam itu, jadi ketika pagi nyampe mereka sudah bisa langsung terbang. Maunya mereka hanya mampir aja. Jadi Bu Dubes instruksikan untuk siapkan tempat di KBRI. Jadi kita mengalihfungsikan aula serbaguna kita di lantai 3 untuk tempat mereka dapat beristirahat. Ruang ini biasa kita gunakan untuk latihan gamelan, untuk upacara. Kita berikan tempat buat mereka dapat istirahat dengan nyaman, dan di lantai ini juga ada kamar mandi maupun juga ada pantry sehingga mereka bisa makan dan istirahat dengan nyaman. Tetapi yang terpenting buat kita juga adalah protokol kesehatan dapat dijalankan untuk kesehatan, keselamatan baik tamu-tamu kita, teman-teman kita maupun juga staf KBRI. Sehingga saat mereka datang, barang-barang mereka ditaruh di lantai 1, mereka disemprot desinfektan baru bisa ke lantai 3. Di lantai 3 ini mereka hanya bisa di lantai 3 ini, kecuali kalau misalnya mereka mau mengambil barang-barang mereka. Ya, kami malam-malam udah harus nyiapin ruang aula untuk shelter mereka, terus meja kursi pada disingkirin, kain-kain yang ada kita jadiin spray, bantal-bantal yang di sofa udah jadi bantal mereka. Keren banget ya. Mereka datang pagi-pagi buta, dan tugas saya adalah untuk menyemprotkan disinfektan untuk orang-orang WNI yang datang. Apa yang kita semprot? Badannya, pakaiannya, barang-barangnya, dan sepatunya, baru mereka boleh naik ke atas. Ya, pada saat itu pemerintah Argentina akan melakukan lockdown. Orang-orang menyerbu supermarket untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak stok bahan makanan supermarket yang kosong. Dan untuk masuk ke dalam supermarketnya saja sendiri, kita diharuskan mengantri, karena adanya pembatasan jumlah orang di dalam supermarket. Dan kami berdua pun harus keliling ke beberapa supermarket untuk mendapatkan bahan makanan. Alhamdulillah, kami berdua dapat menyajikan makanan Indonesia berupa nasi liwet lengkap, mie goreng, dan rendang. Setelah mereka nyampe KBRI, istirahat dan sebagainya, ada informasi bahwa penerbangannya di-cancel ke Denpasar. Jadi semua mereka, aduh gitu, bagaimana mau pulang ke Indonesia nih gitu. Jadi semua opsi dicari, ke Bangkok lah, ke Singapura, ke Kuala Lumpur gitu. Itu pun juga semuanya susah. Walaupun besoknya mereka dapat tiket ke Bangkok, itu pun juga di-cancel. Tapi akhirnya penerbangan ke Qatar didapatkan untuk penerbangan ke besok malamnya. Pada hari kepulangan, KBRI menyiapkan beberapa kendaraan, salah satunya kendaraan 12 seater, agar dapat cukup bisa mengakomodir seluruh WNI beserta barang bawaannya. Sesampainya kita di bandara, kita mengawal seluruh WNI untuk dapat masuk ke area check-in. Setelah itu kita kawal mereka ke area boarding pass dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. 2 hari kemudian kami mendapat kabar dari ketua rombongan bahwasanya seluruh WNI telah sampai di Indonesia dengan selamat. Yang selanjutnya kami minta mereka agar dapat memberikan update kepada kami mengenai kondisi kesehatan mereka selama 14 hari kemudian. Misi kita berakhir ketika mereka sudah dengan selamat kembali ke Indonesia dan 14 hari kemudian menyampaikan kabar dan mereka semua dalam keadaan sehat. Inilah salah satu upaya kita dalam rangka negara melindungi.